Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan, bahkan anugerahnya yang selalu kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada malam hari ini kita sama-sama diberikan kesempatan untuk memperdengarkan renungan malam hari ini yang diambil dari Habakuk 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Namun saya hanya membaca satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-19. Dengan perikop doa Nabi Habakuk, beginilah bunyi firman Tuhan. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap hari kehidupan kita pasti ada begitu banyak tantangan-rintangan yang kita lewati bersama dengan keluarga, bersama dengan rekan kerja, bersama dengan teman-teman. Tapi pernahkah Bapak Ibu bertanya pada diri Bapak Ibu terkasih, pernahkah kita merasa sangat begitu lemah dalam kehidupan kita? Pernahkah kita merasa hidup ini terasa terpuruk? Tidak ada yang peduli dan sebagainya. Atau kita merasa kehilangan segalanya dalam hidup ini. Lalu ketika kita posisi itu di titik terendah dalam kehidupan kita, dari manakah sumber kekuatan kita? Apakah Bapak Ibu pernah bertanya, di manakah kita mencari sebuah kekuatan saat semua yang kita andalkan runtuh begitu saja? Bapak Ibu terkasih, ingatlah bahwa manusia tidak selalu kuat. Ada titik di mana ia bisa kuat, ada titik di mana ia melemah, ada titik dia berada di titik terendah dalam kehidupan kita. Dan saya teringat dengan seorang perempuan yang tangguh dan kuat menghadapi tantangan hidupnya, yakni perempuan Gubernur Maluku Utara. Ia menjadi contoh bagi kita bersama. Ia pernah berkata demikian, Bapak Ibu terkasih, jadi apa yang kita miliki di dunia ini, semua akan hilang begitu saja. Tidak peduli betapa kaya, tidak peduli betapa hebat, pada akhirnya kita tidak memiliki apapun. Dan kemudian ia menyadari bahwa hidup ini bukan milik kita atau milik diri kita sejak awal, tetapi ini adalah milik Tuhan. Jadi saya memilih untuk menerima dan berdamai dengan takdir itu. Karena siapa saya untuk bertanya kenapa? Karena dari awal ini bukan milik saya. Itu adalah sebuah pernyataan dari seorang perempuan Gubernur Maluku Utara. Ketika ia menjabat sebagai gubernur, dan belum saat itu ia harus mengalami yang namanya duka cita mendalam dalam hidupnya. Dari pernyataan pula di atas kita melihat Bapak Ibu terkasih bahwa manusia memiliki kelemahan tubuh, kelemahan fisik, kelemahan mental. Mereka memiliki titik terendah dalam hidupnya. Dan nas ini menggambarkan sebuah krisis yang bukan hanya tentang kekurangan secara materi atau secara kebutuhan sehari-hari, tetapi sebuah kehancuran total. Di mana kita mengalami sebuah kehilangan, mungkin pekerjaan, kegagalan bisnis, penyakit yang parah, atau kehilangan harapan hidup ketika ditinggal orang-orang yang kita kasihi. Hal ini membuat kita tersadar Bapak Ibu terkasih bahwa kekuatan terhadap dunia adalah kekuatan yang rapuh dan sementara. Semua itu bisa hilang dalam sekejap mata. Sebab itu saya mengambil sebuah tema bagi kita sebagai renungan malam hari ini adalah kekuatan sejati ada pada Tuhan itu sendiri. Nas ini Bapak Ibu menggambarkan tentang sebuah Habakuk atau Nabi Habakuk yang memberikan sebuah pernyataan bagi kita, yakni bahwa manusia tidak membiarkan keadaan hidupnya mendikte emosinya. Dan ia mengambil sebuah keputusan iman yang radikal, bukan untuk orang lain tetapi untuk dirinya sendiri. Dia mengubah pandangan menjadi sebuah fokus yang berbeda. Ia tidak fokus pada apa yang hilang seperti pada ayat yang ke-17. Tapi ia fokus pada pribadi yang tetap pada ayat yang ke-18. Yaitu Allah yang menyelamatkan hidupnya pada saat itu. Dia merasa pada ayat yang 8 bersuka cita. Bukan karena kuat dan gagahnya kita, tetapi karena Allah. Kekuatan sejati bukan datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa sesuatu itu kita bisa miliki. Di sini ingin menggambarkan bagi kita bahwa Allah adalah penyelamat yang tidak pernah berubah. Kekuatan kita dimulai ketika kita memilih untuk menempatkan sukacita dan harapan kita hanya pada Tuhan. Bahkan ketika logika kita menolak. Ayat 19 berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkanku berjejak di bukit-bukitku. Ini adalah sumber dan manifestasi kekuatan sejati bagi kita. Yakni dengan dua hal pernyataan. Yang pertama, Tuhan adalah sumber kekuatan.
dengan perasa Allah Tuhanku itu adalah kekuatanku, itu berarti bahwa ada deklarasi iman yang kuat terhadap dirinya sendiri. Karena dia mengambil keputusan yang radikal tadi. Tuhan bukan hanya memberikan kita kekuatan, tetapi ialah kekuatan kita. Jika kita melekat padanya, kita melekat pada sumber energi yang tidak terbatas, artinya kita dimampukan. Walaupun sebenarnya kita tidak mampu melewati semua itu. Yang kedua adalah kekuatan sejati untuk menghadapi bukit-bukit. Bapak Ibu terkasih, pada ayat yang ke-19 itu menyampaikan ada kata bukit-bukit dan kaki rusa. Yang pertama kita bahas tentang kaki rusa. Rusa dikenal dengan lincah, cekatan, mampu melompat dengan aman di medan yang curam dan berbahaya. Tuhan memberi kita kemampuan yang melampaui kemampuan alami kita. Dan kedua adalah berjejak di bukit-bukit. Bukit melambangkan sebuah tantangan, masalah, atau tempat yang sulit kita jangkau. Tuhan tidak berjanji untuk menghilangkan masalah kita, tapi Ia berjanji untuk memberi kita kekuatan, berdiri tegak, bergerak maju, dan bahkan menari di atas masalah itu. Oleh sebab itu, renungan pada malam hari ini memberi kita pola pemikiran yang baru, Bapak Ibu, bahwa kekuatan sejati dari Tuhan memampukan kita untuk satu, bertahan, seperti kaki rusa yang kuat. Melewati berbagai macam tantangan, ia kuat, ia tetap kokoh, ia tetap bertahan. Yang kedua adalah berjalan, artinya di tengah kesulitan atau berjejak, sama seperti kaki rusa. Dia bertahan, dia berjalan walaupun itu terjal, tapi dia percaya bahwa ia akan selamat di puncak sana dan tidak ada yang bisa mengganggu. Yang ketiga adalah mengambil alih atau masalah kita. Kita melihat ketika rusa menaiki terjal-terjal yang sangat curam, dia mengalihkan fokus bahwa itu bukan masalah, itu bukan beban, tapi itu adalah sebuah tantangan yang Tuhan berikan supaya dia mampu, supaya saya kuat, supaya saya tetap teguh di dalam iman dan kepercayaan kita. Lalu di sini Bapak Ibu terkasih, ketika kita memahami hal itu, di mana kita menempatkan kekuatan kita hari ini? Apakah terhadap kekuatan kita sendiri? Atau pada kesehatan kita? Atau pada Allah yang sumber kekuatan sejati itu? Mari Bapak Ibu terkasih, seperti Habakuk mengalihkan pandangan kita dari kekurangan dan ketakutan kepada Allah Tuhanku, kekuatanku. Habakuk mengambil keputusan saat itu untuk bersukacita dan maju. Tuhan telah memberikan kita kaki rusa untuk berjejak di bukit-bukit kehidupan kita. Sama halnya seperti seorang perempuan hebat yang menaruh kekuatannya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang diperhadapkan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, puji syukur kami sembah dalam nama-Mu yang kudus. Kami sangat bersyukur bahwa kekuatan sejati bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena kekuatan Tuhan, dan kekuatan itulah adalah Tuhan sendiri. Dan kami sangat bersyukur kami ada sampai saat ini bukan karena kuat dan gagah kami kembali Tuhan, tapi karena kekuatan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kehidupan kami, sehingga kami dimampukan melewati semuanya dengan baik. Dan semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami, kami serahkan di dalam nama Tuhan. Tuhanlah bekerja dalam kehidupan kami. Tuhanlah menuntun kami. Ajar kami seperti rusa, supaya kami bisa kuat kokoh, menjalani hidup kami dengan baik, berdiri dengan tegak, dan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga menyerahkan hari dan hari kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.